Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niaga Zakiwardani, saya dari NIM J5230043. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya praktikumkan. Materinya yaitu epitel dan sel. Kita akan mempelajari materi yang sel terlebih dahulu. Pertama ada stereosilium. Stereosilium itu dibagi 4 bagian, yaitu yang pertama ada lapisan yang ini yang bundar namanya lamina propria atau otot polos. Nah, yang kedua ya ini kuning yang lebih terang namanya epitelium. Lalu yang ketiga yang ada serabut-serabutnya ini atau rambut-rambutnya namanya stereocilia pseudostratificatum columnar. Nah, lalu yang terakhir yang di bagian tengah ini intinya namanya sel sperma. Lalu kita lanjut ke sel berikutnya, yaitu namanya granulum zymogen. Granulum zymogen ini memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama yang bagian ungu-ungu ini yang lebih terang namanya pars exocrine pancreas. Lalu yang terakhir yang bundar ini yang warnanya merah pekat namanya granulum zymogeni yang menghasilkan enzim. Nah, lalu sel yang ketiga namanya mucinogen. Nah, ini kolumner selapis. Nah, ini ada fili-fili ini yang bunderan yang bunderan ini yang di dekat permukaan yang ini namanya ada mucinogen. Ini yang disebut dengan mucinogen. Ini bunder-bunderan yang di dekat permukaan ini. Lalu yang 2 ini disebut dengan fili intestinal. Lalu kita ke sel berikutnya yaitu tetes lemak. Tetes lemak ini bundar. Ini terdapat di bawah kulit, di bawah permukaan kulit. Ini tetes lemak ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada titik lemak. Titik lemak itu di yang titik-titik warna merah ini. Lalu yang kedua ada tubulus. Tubulus itu yang kayak menutupi titik-titiknya. Ini tubulus. Nah, seperti itu. Lalu yang sel terakhir namanya makrofagositus. Nah, ini makrofagositus dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sel Kupffer. Sel Kupffer itu yang bundar-bundar kecil, yang memutar ini. Lalu yang kedua ada sel hepatosis. Sel hepatosis itu yang ini yang titik-titik di dalam bunderan. Lalu yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma itu yang ini yang di blok warnanya lebih terang, itu namanya sitoplasma. Lalu yang keempat ada yang putih-putih ini disebut namanya dengan sinusoid. Lalu yang terakhir yang bagian titik-titik warna oranye ini namanya vena centralik. Lalu sekarang kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu epitel. Epitel ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, epitel yang pertama yaitu epitelium transisional. Nah, ini epitel ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jaringan ikat. Jaringan ikat itu ini yang serabut ini atau rambut-rambutnya. Lalu yang kedua ada epitel transisional yang bundar-bundar. Lalu yang ketiga ini yang bagian dekat lapisan ini disebut dengan sel apex atau sel permukaan. Lalu kita next ke epitel selanjutnya yaitu epitelium stratificatum squamosum non carnificatum.
Nah, epitel ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu yang ini yang warnanya lebih terang, paling bawah. Lalu yang kedua ada ini yang bagian di sini itu namanya sel squamous. Ini itu sel squamous. Lalu yang ketiga yang ada titik-titiknya ini namanya sel polyhedral. Lalu yang terakhir yang ini yang dititikin ini yang dipanahin yang lebih mudah ini namanya sel basal. Lalu kita ke next epitel, yaitu epitel simplex cuboideum. Epitel simplex cuboideum itu namanya kayak kuboid ya, diambil dari kuboid yaitu kotak-kotak. Nah, ini yang saya panahin yang di tengah ini namanya masa koloid. Lalu yang muterin ini namanya perikel tiroid. Lalu yang ada bundaran ini bisa disebut dengan epitel cuboid. Lalu kita next ke epitel selanjutnya yaitu epitelium serrativisatum columnar. Ini tuh bundar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama membran basal, membran basalis, yaitu yang ini yang di permukaan ini lapisan-lapisan. Lalu yang kedua ini yaitu epitelium stratificator columnar. Nah, lalu yang terakhir epitel terakhir yaitu membrana basalis. Membrana basalis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada membrana basalis sendiri, yaitu yang ini yang warna oranye yang muterin. Lalu yang kedua yang ini yang di bagian sini yang warnanya ungu, ini namanya epitelium simplex squamosum. Lalu yang warnanya coklat-coklat ini di tengah disebut dengan glomerulus. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saat menyampaikan dan mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.